Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Mas Darul Hafiz, peserta latihan dasar CPNS Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Unit Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkal Pinang. Jabatan Peranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Saya tergabung dalam kelompok 2 angkatan 8. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan atau pemaparan tentang materi Aku Smart ASN, peranku untuk instansiku. Nah, di sini saya hadir bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk mengabdi sebagai bagian dari Smart ASN yang siap memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Yang pertama, jenis layanan yang dapat diberikan. Nah, sebagai bagian dari tim SAR, jenis layanan utama yang saya berikan adalah yang pertama, layanan pencarian dan pertolongan. Misalnya merespon kejadian kecelakaan atau kondisi darurat baik di laut, udara, darat, dan bencana. Yang kedua, melakukan pencarian korban hilang, penyelamatan, serta evakuasi korban hidup maupun meninggal. Yang kedua, layanan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana. Contohnya memberikan pelatihan SAR kepada masyarakat atau pelatihan potensi SAR, simulasi bencana. Yang kedua, sosialisasi keselamatan dan penanggulangan bencana di wilayah rawan. Nah, yang ketiga, layanan koordinasi operasi SAR. Berkoordinasi lintas sektor dengan TNI, Polri, BPBD, PMI, relawan, dan instansi terkait. Yang kedua, membangun sistem kerja terpadu dan efisien saat tanggap darurat. Nah, ke poin keempat, yaitu layanan informasi dan pelaporan. Contohnya menyampaikan informasi kejadian secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat melalui media atau kanal resmi. Contohnya yang kedua yaitu menyusun laporan pelaksanaan operasi SAR untuk evakuasi dan pengambilan keputusan. Nah, yang kelima, layanan administratif dan pendukung operasi. Contohnya mengelola logistik, data korban, peralatan SAR, dan pendokumentasian kejadian. Yang kedua, memastikan kesiapan personel dan peralatan sebelum dan sesudah operasi. Terkaitan jenis layanan dengan peran Smart ASN, yaitu setiap layanan yang dilakukan sebagai ASN di Basarnas adalah bentuk nyata dari pengabdian dan pelayanan publik. Yang kedua, mencerminkan nilai-nilai ASN berakhlak dan semangat transformasi ASN menjadi Smart ASN. Yang ketiga, menjadi bukti bahwa ASN harus bukan hanya patuh pada sistem, tetapi juga proaktif, empatik, dan inovatif dalam melayani masyarakat, khususnya dalam situasi darurat. Nah, standar layanan yang harus dicapai. Dalam memberikan layanan SAR, saya harus memenuhi standar. Yang pertama, respon cepat dalam waktu maksimal 30 menit setelah menerima informasi kejadian. Yang kedua, ketepatan dalam teknik penyelamatan dengan mengutamakan keselamatan korban dan petugas atau tim SAR itu sendiri. Yang ketiga, koordinasi lintas instansi secara efektif dalam operasi SAR tersebut. Yang keempat, pelayanan yang humanis, profesional, dan berbasis SOP. Nah, selanjutnya keterkaitan tugas dengan tujuan instansi. Tugas yang saya lakukan sangat erat kaitannya dengan visi dan misi Basarnas, yaitu terwujudnya pelayanan SAR yang cepat, tepat, aman, dan handal. Misinya menyelenggarakan operasi SAR dan mendukung ketangguhan masyarakat terhadap bencana. Nah, tugas saya sebagai rescuer, tugas saya langsung berdampak pada penyelamatan jiwa manusia yang merupakan inti dari misi kemanusiaan Basarnas. Kinerja saya pun berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui pelayanan yang responsif. Nah, selanjutnya apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kinerja saya? Nah, yang pertama, meningkatkan kompetensi. Bisa contohnya mengikuti pelatihan SAR lanjutan dan penguasaan alat SAR modern. Yang kedua, belajar lintas bidang seperti P3K, navigasi darat, komunikasi darurat, dan teknologi drone. Yang kedua, menguatkan integritas dan nasionalisme. Contohnya menjaga netralitas, disiplin, dan loyalitas terhadap tugas negara. Yang kedua, menjadi contoh perilaku ASN yang melayani, bukan dilayani. Terus yang ketiga, menguasai teknologi informasi. Contohnya memanfaatkan aplikasi dan sistem pelaporan digital untuk mempercepat respon SAR. Yang kedua, membiasakan diri menggunakan data untuk menganalisis pola kejadian. Nah, poin yang keempat, bersikap kolaboratif dan adaptif. Yang contohnya aktif menjalin koordinasi dengan TNI, Polri, BPBD, dan relawan.
Yang kedua, adaptif dalam situasi bencana yang dinamis dan tak terduga. Nah, selanjutnya adalah hal-hal yang dapat dilakukan saya sebagai ASN Basarnas untuk memastikan kinerja menjadi lebih baik. Nah, yang pertama, evaluasi diri secara berkala. Lakukan refleksi dan penilaian terhadap kinerja harian. Misalnya tepat waktu, efisiensi dan hasil kerja harian. Yang kedua, kedisiplinan dan integritas dalam menjalankan tugas. Terus yang ketiga, respon terhadap tantangan dan tekanan di lapangan. Memiliki tujuan, mengetahui kekuatan dan kekurangan pribadi sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, tingkatkan kompetensi dan profesionalisme. Contohnya mengikuti pelatihan teknik, misalnya mengikuti pelatihan teknik SAR, penggunaan peralatan, navigasi, dan komunikasi taktis. Yang kedua, mengikuti diklat atau sertifikasi berbasis kompetensi. Yang ketiga, membaca literatur atau mengikuti forum keilmuan seputar tugas kita. Tujuannya adalah menjadi ASN yang kompeten, adaptif, dan tanggap terhadap perkembangan zaman. Yang ketiga, pahami tugas dan tujuan instansi. Memahami jelas visi misi instansi dan bagaimana tugas sehari-hari mendukungnya. Yang kedua, menghubungkan hasil kerja pribadi dengan output instansi. Tujuan, menjadikan pekerjaan bukan sekedar rutinitas, tetapi kontribusi nyata untuk tujuan besar organisasi. 4. Kuasai teknologi informasi dan digitalisasi layanan. Contohnya belajar menggunakan sistem kerja digital, aplikasi manajemen data, atau aplikasi pelaporan SAR. Yang kedua, terlibat aktif dalam transformasi digital di lingkungan kerja. Memiliki tujuan mendukung efisiensi dan kecepatan pelayanan publik sesuai karakteristik Smart ASN. Yang kelima, bangun kolaborasi dan komunikasi efektif. Membangun komunikasi baik dengan rekan satu tim lintas instansi, misalnya TNI, Polri, atau BPBD. Yang kedua, menjaga etika kerja dalam koordinasi lintas sektor saat operasi SAR. Memiliki tujuan menjadi ASN yang kolaboratif, harmonis, dan mampu bekerja dalam tim di bawah tekanan. Yang keenam, melayani dengan sepenuh hati. Contohnya memberikan layanan SAR dengan empati, sigap, dan tidak diskriminatif. Yang kedua, meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat korban bencana yang memiliki tujuan mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah sebagai ASN di Basarnas, saya tidak bekerja tetapi berjuang dalam setiap operasi kemanusiaan. Saya siap menjadi Smart ASN yang profesional, inovatif, cepat tanggap, dan selalu belajar. Karena bagi saya, menjadi ASN bukan hanya status, tapi tanggung jawab besar untuk melayani dan menyelamatkan negeri. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Afiknam Jagat Samagram. We are family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.